Pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Istri Ana melahirkan ketika Ramadan awal lalu. Selama bulan Ramadan itu kan tidak puasa. Dan beberapa hari yang lalu sudah mengkodok 9 harian, itu pun diselang-seling. Dan sebetulnya istri merasa berat banget mengkodok dan juga mengeluh karena sedang menyusui. Apakah boleh dibayar dengan fidyah tanpa mengkodok ya Ustaz? Jazakallah khairan. Baik. Hal ini kembali kepada pendapat yang diambil oleh ya setiap yang menjalankan, setiap yang menjalankan syariat ya si wanita tersebut. Nah, di sana terdapat dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, kewajiban untuk mengqadha puasa baik ibu yang menyusui atau ibu yang hamil. Ya. Wajib baginya mengqadha puasa yang dia tinggalkan. Hal ini ya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, dan banyak para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini, mereka berdalilkan dengan ayat ya, dan mengkiaskan kepada orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar ya. Kalau dia dalam keadaan safar atau sakit, maka dia boleh mengqadha di hari yang lain. Nah, dia qadha di hari yang lain. Nah, begitu juga ya orang yang hamil atau wanita hamil dan wanita yang menyusui. Ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Nah, dia disamakan dengan orang yang sakit, orang yang safar. Ya, ketika dia sudah bisa melaksanakan puasa dari ya hamilnya, setelah hamilnya atau setelah menyusuinya, maka disitulah dia mengqadha puasanya. Dia mengqadha puasanya. Namun pendapat yang kedua, dan wallahu alam ini yang mungkin kita lebih tenang dengannya, karena tadi banyak masyakil permasalahan yang seperti ini, yang kalau seandainya seorang ibu terus ya, karena mungkin seorang ibu, nah di antara syariat yang dibimbing oleh Nabi SAW di dalam satu hadis apa? Tazawwaju al-wadud ya, yang banyak melahirkan. Sementara mungkin jarak melahirkan satu anak kepada anak yang lainnya mungkin ya relatif rentan waktunya tidak terlalu panjang gitu. 2 tahun itu. Dan itu diselingi dengan dia menyusui. Nah, kalau seandainya hal ini ya kita samakan dengan orang yang sakit ya, orang yang safar, ini memang akan berat ya, akan berat. Maka Allah alam, kalau kita kembali kepada tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarud, kemudian Al-Imam Baihaqi ya, Abdullah bin Abbas mengatakan rakhasa lil syekh al-kabir wal ajuz al-kabira fi dhalika wa huma yutiqan as-sawm yuftira in syaa wa yut'ima kulla yawm miskinan wa la qada 'alayhima thumma nusikha fi hadhihi al-ayah faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa thabata lis-syekh al-kabir wal ajuz wal kabir idza kana la yutiqani as-sawm wal hubla wal murdi idza khafata aftara wa at'ama kulla yawmin miskina. Jadi pada awalnya ya disebutkan oleh dalam ya Taib Sunan Al-Baihaqi di sini dari Ibnu Abbas. Jadi kata Ibnu Abbas diberikan rukhsah, keringanan ya bagi orang tua yang sudah tua renta ya, baik yang laki-lakinya atau perempuannya, wa huma yutiqani as-shaum, keduanya bisa melaksanakan puasa. Sudah tua tapi masih bisa melaksanakan puasa. Nah, di awal perkara maka boleh dia memilih untuk dia berbuka atau dia berpuasa. Ya. Kalau dia berbuka maka dia harus membayar atau harus memberikan makan kepada setiap harinya satu fakir miskin. Ya, dan tidak ada qadha baginya. Tidak ada qadha baginya. Kemudian hal ini dimansukh, hal ini dihapus hukum ini ya setelah turunnya ayat apa? Faman syahida minkum asyhara falyamsum. Maka barang siapa yang menyaksikan dari kalian masuknya waktu bulan puasa, maka berpuasalah. Nah,
setelah turun ayat ini, baik orang tua laki-laki atau perempuan yang tadi masih mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wajib baginya untuk berpuasa. Namun kalau seandainya wa thabata lisy-syekhil kabir al-ajuz al-kabir idza kana la yutiqan as-shaum, dan telah benar ya bagi laki-laki yang sudah tua ya, yang sudah sepuh ya. Kemudian juga untuk wanita yang sudah tadi sepuh tadi ya, idza kana la yutiqan, keduanya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Keduanya sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa. Kemudian dimasukkan di situ ada al-hubla wal murdi'. Hubla itu siapa? Wanita yang menyusui. Wanita yang hamil, afwan. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, al-murdi'. Apabila keduanya yang mengkhawatirkan atas dirinya atau atas janinnya, aftara wa at'ama kulla yaumin miskina. Keduanya untuk berbuka dan memberikan makan setiap harinya kepada fakir miskin. Nah ini ya, jadi ini ditegaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan wal hamil wal murdi tuftira wala taqdi. Jadi yang wanita yang hamil, wanita yang menyusui, keduanya boleh membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha. Ya, dan tidak perlu mengqadha. Nah ini dan masih banyak riwayat yang lain. Ya Allah alam, dengan riwayat ini maka jelas bahwa bagi wanita yang hamil atau wanita yang menyusui, baginya untuk membayar fidyah. Baginya untuk membayar fidyah dan ya tidak perlu untuk dia mengqadha lagi puasa yang ya telah dia tinggalkan. Ini yang mungkin ya yang sesuai dengan apa yang telah tadi ditafsirkan oleh Abdullah bin Abbas ya dari ayat ya dari ayat yang ada pada hukum puasa di sana ya, berkaitan dengan hukum puasa pada surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Tapi bisa dilihat di sana nanti tafsirnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ini mungkin yang bisa Anda jawab.